Ya suaranya pastikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KPI, apa kabarnya nih di kesempatan kali ini? Alhamdulillah. Sudah aja. Di episode KPI Podcast kali ini kita akan cerita, kita akan sharing, kita akan berbagi pengalaman bersama alumni KPI angkatan 2016. Ada Mas Dani di sini. Dani. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deket dong. Iya, Jangan deket ya. jauh. Nanti kalau jauh-jauh, Tapi terlalu dekat juga nggak boleh sekarang physical distancing gitu katanya kan. kalau sama Mim masa jauh-jauh. Kalau sama aku nggak apa-apa, jauh-jauh gitu ya. Nah, teman-teman ini ada Mas Dani di sini. Beliau Aduh, kok beliau sih? Dia. Dia. Mas Dani adalah Dani Iya. adalah teman saya angkatan 2016, kemudian sudah lulus di KPI 2016. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Dan selama kuliah di KPI? Gue nanya gitu dulu ya. Oh. Ya seru sih, gitu aja ya. Simpel seru kuliah di KPI itu kan. Why seru? Banyak yang bisa aku improve ketika aku kuliah di sini. Oke. Dengan syarat kita juga aktif, misalnya kayak gitu. Kita yang mencari bolanya. Nah, ini ya, aktif ya. Iya. Karena kan temanya pas banget nih. Mahasiswa aktif. Aktif atau aktivis? Kamu mau dibilang aktif atau aktivis? Well, aku lebih suka dibilang aktif daripada aktivis ya, misalnya kayak gitu. Apa sih yang membedakan kata aktif dan aktivis menurutmu sendiri? Aduh. Langsung tanyain ya. Nanti lu sama anak-anak aktivis nanti bisa dibakar lu. Itu dia. Nah, Ah. jadi kalau kalau image yang di saya ya, mungkin kalau di teman-teman atau di sahabat-sahabat semuanya beda, mungkin nggak apa-apa. Kalau di aktivis itu cenderungnya kita yang terpacu pada organisasi ekstra dan sebagainya, yang di BEM, yang kita harus demo dan sebagainya, yang kita harus peduli banget sama sosial misalnya. Kalau aktif itu saya rasa lebih umum. Itu bisa jadi aktivis atau dia aktif di komunitas atau di pengembangan diri yang lainnya, misalnya seperti itu. Berarti yang apa ya? Bisa kita apa ya namanya? Potensi kita bisa cari di situ. Iya, betul sama kita sekali. bisa masukin misalnya Iya. kalau UMB kan banyak apa namanya? UKM. UKM. So, aku mau nyebut apa? UMKM. Oh, UMK. emang belanja UMKM gitu ya. Nah, lu di sini apa ya? Sudah sebegitu aktifkah atau ibaratnya sudah puaskah dengan apa pencapaian selama lu kuliah di UMB di KPI? Sebenarnya kalau dibilang puas sih Betul. pasti belum ya. Tapi kita selalu berusaha untuk ketika kuliah pasti berusaha untuk yang terbaik atau yang paling maksimal. Meskipun pasti dalam usaha pasti ada yang kurang dan sebagainya, itu wajar istilah seperti itu. Wow, keras juga. Apa lu termasuk tipe yang punya ambisi yang tinggi untuk akhirnya gue harus masuk ini nih. Nah gini, kalau saya nggak mau. Saya ketika ada kegiatan ya atau UKM, saya pasti ingin mengupgrade diri sih. Ingin mengupgrade diri. Setelah kita ingin menggali potensi, ya Allah, susah banget jadi diksi itu. Ingin menggali potensi saya akan memilih beberapa, nggak semuanya, nggak banyak, 1-2, tapi itu saya fokus. Oke. Istilahnya nggak banyak. Saya minat nih, kayaknya saya pengen ini, terus masuk ini. Saya minat nih, masuk ini. Jadi banyak banget sehingga dia nggak fokus. Nah di situ kadang teman-teman yang aktif banget itu terkadang kurang tepat ketika menempatkan dirinya, istilah seperti itu. Jadi ketika yang didapat ya, oke, dia bisa tahu banyak hal, tapi dia kurang bisa istilahnya fokus pada satu hal, istilah kayak gitu. Maksimalkan satu itu ya. Memaksimalkan satu atau dua itulah istilahnya. Kalau mau lebih dari satu, jangan terlalu 3, 5 dan lain sebagainya. Soalnya kan kebanyakan, jadi kamu bisa apa, saya bisa ini. Tapi ketika disandingkan dengan yang lain, pasti dia nanti bisa jadi nggak kepakai, misalnya kayak gitu. Pasti orang itu akan mencari orang yang lebih pakar atau lebih fokus, istilah dia lebih pada apa yang namanya, sesuai dengan potensinya, iya juga gitu. Berarti dirimu termasuk orang yang tidak banyak mengikuti kegiatan, memilih saja yang penting itu sesuai dengan potensimu. Iya, apa tuh? gitu. Sebenarnya saya kalau di dulu. peminatan, nah dulu sampai di sini juga nih. Yes. Ya, oke. Ya,
Dani juga sempat di ICC Radio, Iya. kemudian juga Pernah. apa tuh, jurnalistik ya? Iya. Apa kamu dua bidang itu sih? Enggak? Iya, kalau di kampus saya menggalinya di situ. Kayak dulu kan di ICC Radio Iya. sempat pernah di RRI juga kan ya. Oh, betul. Dulu Venda juga sempat kan ya. Sobat, tapi aku Iya, sekali dua kali. Teman-teman aja deh, Iya. gitu kan, yang lebih ini yang pengen belajar. Karena benar Dani dulu sempat juga ada penyiar-penyiar yang diikutin juga ya? Iya, di penyiaran itu kan saya kasih, ayo teman-teman yang mau siaran di RRI, nih ketika RRI lagi buka nih, dulu apa namanya? Aduh. Numpang nampang, terakhir Iya. numpang nampang. Iya. Yang terakhir kali apa yuk? Lupa ya. Intinya gitu. Itu penyiar-penyiar muda, istilahnya yang belajar penyiar itu silahkan untuk menggali di sana. Iya. Kebetulan sisi radio itu sempat punya slot di sana, jadi beberapa kali Dani ngisi di sana dan banyak juga ketika teman-teman ditawarin ada yang mau, ada yang enggak ya biasa istilahnya. Nah ketika ada kesempatan kayak gitu, kalau menurutku ya ambil istilahnya gali kesempatan kan kayak seperti itu kan. Gitu. Oke, Di berarti sisi setiap radio. ada kesempatan yang memang sesuai dengan Sesuai potensi. ya udah langsung deh. Ambil aja. Tapi berarti kalau diibaratkan Dani sibuk versi Dani sendiri. Ya kan, Dani sibuk versi Dani sendiri. Iya Kamu sih. memilih kan? Iya. Memilih kan. Ibaratnya kan kalau misalnya bilang sibuk ya semua orang sibuk dengan Sibuk. versinya masing-masing. Tapi menurutmu apakah kamu bisa membagi waktu itu antara ya kalau menurutku Dani aktif banget sih di sini di lab, kemudian di kuliah, di luar jurnalistik, Iya. dan apa namanya? Iya, saya juga pernah dulu di Nuansa, Nah, Nuansa itu kan di Nuansa sampai bener. jadi pemberat ya. Nah itu kan benar-benar kayak menguras waktu, menguras tenaga, harus idenya harus ada, harus nulis. Iya. Bisa kah? Saya rasa ketika kita sudah berusaha bertanggung jawab Mhm. dengan apa pilihan kita, semuanya akan. Agak maju dan nggak dengar suaranya. Jadi ketika kita sudah berusaha bertanggung jawab nih dengan pilihan kita, pasti kita insya Allah akan bisa melalui semuanya. Oke. Oke, saya milih di ICC Radio untuk mengembangkan istilahnya potensi saya di bidang penyiaran. Ya saya bertanggung jawab ketika ada tanggung jawab siaran dan sebagainya. Ya saya harus datang istilahnya. Betul. Ketika saya di jurnalistik istilahnya saya harus memanage liputannya teman-teman ketika di Pemret, ketika saya harus tanggung jawab. Nah begitu juga ketika kuliah istilahnya, jangan sampai kita mengorbankan ketika di sini kita terlalu mengorbankan yang lainnya istilah kayak gitu. Tujuan utama lo apa sih di sini gitu? Iya istilahnya kita kuliah itu tanggung jawab kita sebagai kita mahasiswa dan kita tanggung jawab kepada orang tua kita yang membiayai kita atau tanggung jawab kepada pihak yayasan atau instansi yang ngasih beasiswa ke kita, itu sebagai tanggung jawab kita. Nah kita membangun diri, kita memilih di Nuansa dulu, itu kita tanggung jawab atas pilihan kita kayak gitu. Jadi ketika kita bisa mulai dengan tanggung jawab, insya Allah semuanya akan bisa jalan berbarengan gitu, tanpa harus ada yang dikorbankan. Ya meskipun pasti satu dua kali pasti kan ada kekurangan, pasti itu wajar, tapi usahakan untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih, istilah seperti itu. Jadi penasaran apa sih yang lu korbankan dan kayak yang kamu korbankan Oke. nih selama kuliah? Oke, biasanya kalau kita sudah kayak ini, apalagi saya juga di luar kampus juga ada ya istilahnya ya. Banyak kan itu, benar. Sekarang saya fokusnya cuma satu di organisasi pelajar. Oke. Itu saya sebagai ketua bidang eksternal di pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia yang cakupannya di DIY sama di Jawa Tengah bagian selatan, itu wilayah kerjanya. Ya yang dikorbankan pasti waktu kita untuk kita yang bersenang-senang dan sebagainya, tapi itu pun saya harus menyempatkan dalam 1 bulan saya harus refreshing, minimal jalan-jalan, nonton dan lain sebagainya. Itu cara apa ya, membahagiakan diri dan Itu membahagiakan diri. Jadi nggak melulu kita soal aktivitas rutinitas yang ada di organisasi, di kuliah, tapi sekali-kali ya nggak apa-apa lah kita merefresh diri kan ya. Kan kita sekali juga butuh yang fresh untuk selanjutnya agar kita bisa melalui yang itu tadi bisa berjalan lancar lagi, seperti itu. Wow. Gitu ya, ternyata punya versi masing-masing untuk bisa memanage apa yang kita pilih, kemudian merasakan kebahagiaan yang kita miliki, karena ya kebahagiaan tadi nggak bisa dicari, tapi lu sendiri yang dapatin gitu. Iya istilahnya. Wow. Jadi, Ada lagi? jadi gini, kadang kan teman-teman mahasiswa baru biasanya nih, mereka ketika semester 1-2 mereka takut untuk masuk organisasi. Nah, jujur gue juga dulu takut masuk organisasi. Padahal, misalnya bukan hanya organisasi ya, aktivitas di luar perkuliahan lah. Padahal kok sepengalaman kita pasti ya,
ternyata di 1-2 itu malah waktu yang paling longgar sebelum menginjak semester 3, 4, 5 yang tugas sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi saran saja untuk istilahnya sahabat-sahabat KPI yang masih baru nih istilahnya kan. Semester 1-2 itu justru waktu yang paling longgar istilahnya untuk teman-teman mengeksplor diri. Jadi carilah aktivitas lain selain di perkuliahan, misalnya gitu. Soalnya gini, saya pribadi, saya nggak akan berani jamin teman-teman yang IPK-nya komlot itu mereka paham 70% teori apa yang mereka pelajari, dapatkan. Oke. Wow. Gimana istilahnya ketika keluar, oke, IPK tinggi, ini nanti untuk apa kalau kita istilahnya Tidak. nggak bisa tahu istilahnya kayak gitu kan. Maka dari itu untuk mengimbangi IPK tadi itu teorinya tadi, lakukanlah praktek di luar kampus itu tadi. Berarti pengalaman itu sangat penting bagi kalian. Sangat penting sekali istilahnya. Ya nggak harus kaku ya, nggak harus di komunitas, organisasi. Teman-teman bisnis online sebagai sambilan itu pun menurut saya pengalaman istilahnya kayak gitu. Wow. Istilahnya. Karena belajar dari kecil ya itu. Kita belajar memanage uang gimana, kita belajar memanage pendapatan. Jadi ketika kita lulus nih, kita sudah nggak banyak ternyata saya dulu kurang ini nih, ternyata kurang ini. Nah, itu banyak dirasakan oleh fresh graduate yang sebelumnya mungkin kurang mencari tadi itu ketika kuliahnya tadi gitu loh. Iya sih, benar sih. Tapi menurut lu akhirnya setelah udah jadi sarjana nih, sarjana kayak menolak banget ya. Tapi apa sih yang ibaratnya gue pengen nanya, jadi selalu jadi sarjana melewati kuliah S1 ini, ada nggak sih momen-momen yang waduh susah banget sih gue jalanin gitu? Pernah, itu tuh malah di semester 5. Apa itu saat aktif-aktifnya lu? Nah, di semester 5 itu saat tugas-tugas mulai banyak banget kan ya semester 5. Dan itu posisi kita di organisasi itu mulai yang tinggi-tingginya istilahnya kan. Dan bahkan dulu kan kalau di SC Radio kan saya kan cuma bantuin aja kayak istilahnya. Kalau di semester itu saya ketika itu di nuansa saya jadi di Pemret yang saya udah diangkat jadi pengurus wilayah di PI tadi, ya tanggung jawab semakin banyak. Tapi dari situ saya baru tahu semakin hari berjalan, oh justru ini kita terchallenge nih, kita teruji nih. Bagaimana kita memanage waktu, memanage kedirian kita istilahnya. Apakah kita ketika terdistrak istilahnya kita bukan terkekang sih. Terkurung. Istilahnya kita terbebani ya. Okay. Apa kita terbawa dengan banyak itu kita akan ghosting atau tiba-tiba hilang dari tanggung jawab, misalnya gitu. Betul sih. Jadi, ketika masa-masa tersebut itu justru bahayanya ketika kita tadi itu yang ikut organisasi itu kita diuji. Apakah kita bertanggung jawab atau tidak, istilahnya kayak gitu. Apakah kita bertanggung jawab? Ketika kita bisa bertanggung jawab, kita akan bisa melewatinya dan kita pasti akan dapat lebih. Wah, ternyata begini aku dulu. Oh, ternyata begini. Tapi ketika kita nggak bertanggung jawab, pasti ya tadi pelariannya. Dia ghosting, dia menghilang dari tanggung jawab, tiba-tiba menghilang dari organisasinya kah? Tiba-tiba nggak aktif lagi tanpa memberi keterangan istilah kayak gitu. Nah, kadang seperti itu. Pengujiannya pada semester 5 biasanya satu. Berarti tadi ya semester 1, 2 semester awal ibaratnya semester awal kan masih longgar. Masih longgar. Bisa mencari kegiatan yang mungkin bisa dipenuhi oleh teman-teman. Tapi ingat, setelah kalian memilih itu, ada semester selanjutnya yang ibaratnya gambaran kita ya, gambaran kita itu semakin berat ternyata. Nah, itu tadi ujian kata Denny. Ujian yang teman-teman sanggup apa enggak, teman-teman bisa melewati ini apa enggak. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin ibaratnya bisa dikomunikasikan dulu sih menurut Iya, bisa. Kita dikomunikasikan. Jangan istilahnya tadi ghosting tiba-tiba menghilang itu kan. Ya? Itu nyusahin yang lainnya gitu loh istilahnya kan. Bayangkan aja Veno di istilahnya di instansinya gitu ya. Punya partner atau dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia menghilang gitu kan nggak enak sama sekali kan gitu kan. Mana nih orangnya istilahnya. Kemarin ada tuh nggak ada. Mendingan kalau pamit, maaf saya ada kesibukan lain, mohon pengertiannya, tapi saya mohon kelonggarannya agar saya bisa fokus di yang lain. Nah, itu kan bisa memberikan pengertian ke yang lainnya selain. Nah, itu ya. Mungkin tips dong, dan tadi beberapa sudah banyak tips yang lebih lengkap terkait mahasiswa yang ibaratnya ingin aktif, tidak kupu-kupu, tidak kura-kura, banyak kupu-kupu, kura-kura, kuda-kuda, kuliah dagang. Nah, ini gimana nih dari sendiri? Kalau dari aku
dari awal semester 1 mulai aja dengan aktivitas di luar kampus. Entah itu kalian mau part time. Di part time tuh banyak yang kita gali juga loh. Kita tahu jenjang karir di sebuah usahanya orang dan lain sebagainya. Bisa belajar juga dari usahanya tadi. Atau kita ikut komunitas kayak di SCC Radio atau di UKM setingkat kampus atau yang lainnya. Asal itu bisa sekiranya bisa mengupgrade diri kita istilahnya, menggali potensi kita. Nah, itu mulai aja dari semester 1 semester 2. Karena tadi ketika kita sudah menginjak semester 4, 5, 6, itu tugas kita tuh di kuliah malah semakin banyak. Kita malah keteteran ketika baru masuk di fase itu. Kita sudah di semester 5 kita baru masuk, oh ternyata tugasku banyak ya, kok ini banyak tanggung jawab ya. Kalau kita lakukan dari awal pasti sudah, kita tinggal menyesuaikan waktu demi waktu istilahnya. Cari potensi kalian, soalnya bekal kalian tuh lebih banyak di soft skill. Kecuali kalau teman-teman ingin jadi akademisi, nah itu teman-teman nggak apa-apa sih fokus kuliah, tapi fokus kuliahnya fokus beneran, teorinya dihafalin dan lain sebagainya, istilahnya seperti itu. Jadi bekal utama ya tadi soft skill teman-teman sama tanggung jawab ketika teman-teman sudah memasuki apa yang teman-teman pilih, istilahnya seperti itu. Itu yang harus tips ya harus dipegang. Pesan untuk anak muda sekarang ataupun teman-teman yang mungkin nanti yang masuk kuliah ataupun yang sudah kuliah sedang menjalani, boleh dan kuliahnya tadi tetap ya tanggung jawab sama kuliahnya. Istilahnya kuliah itu nggak ada yang susah. Yang susah itu kadang yang mempersusah itu dari diri kita sendiri beneran. Kadang kan kita ya ini Dani juga sering mengalami. Kadang kita kan sering ya budaya mahasiswa mungkin ya. Kita udah dikasih tugas dari bulan yang lalu, baru dikerjainnya malamnya sebelum besoknya dikumpulin gitu. Bocor deh. Tapi itu kayaknya sudah umum banget ya. Tapi ya itu tanggung jawab. Artinya teman-teman masih ada tanggung jawab ketika teman-teman mengerjakan di malam hari meskipun paginya teman-teman masuk dengan rasa ngantuk. Tapi itu masih tanggung jawab. Tapi kalau bisa lebih diperbaiki lagi dan sebagainya. Jadi lebih diperhalus lagi lah istilahnya. Konsekuensinya. Apa yang diambil teman-teman gitu ya. Iya. Terima kasih Dani seperti Aneli sudah kita undang, kita berbagi bagaimana cara Dani bisa aktif nih di berbagai organisasi tadi ya, di berbagai ibaratnya aktivitas mahasiswa yang sebenarnya drill mahasiswa ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau dengerin podcast boleh di Spotify, di official KPU MBA, nggak salah nih. Kemudian di YouTube-nya juga silahkan di official KPU MBA, boleh di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk selalu berilmu, beradab, dan berdaya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dan. Oke. Mantap ya Dani. Ngalor gitu nggak sih? Enggak. Udah. Kan aku yang nanya makanya jadi lumayan mantap ya mantap.